kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah gonjang-ganjing rumah tangga. Jam main di rumah, nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Di sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit aja sama Hengki sebentar. Ah, nggak mau. Gak Kigo, nanyanya baik loh. Kenapa Fadli? Nggak, ini kan namanya juga pengantin baru kan, buat jadi pembelajaran juga buat yang di rumah nih. Nggak usah jauh-jauh deh, pembelajaran sebelah nih. Buat aku mas. Buat aku, Siap. buat aku Ustadz Sam bilang gitu. Ya. Jadi gini, kalau misalnya ini kan nikah udah berarti udah berapa sebulan? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih lah ya. Selama 1 bulan lebih, atau kalau kita bicara hari 30 hari lebih. Ini pasti ada dong namanya suami istri 1-2 hal-hal yang nggak cocok jadi bikin berantem kecil atau gimana gitu. Ada nggak cerita? Kalau berantem ada Fadli. Sama siapa? Biasanya nanti malam. Kan ini hari Kamis. Ya Allah. Kamis malam biasanya. Bukan itu maksudnya. Enggak, alhamdulillah. Karena memang nggak tahu, karena Sonya itu orangnya pengertian ya, sabarnya dapat. Oh, gitu. Mudah-mudahan Bunda sabarnya terus ya Bun. Amin. Sabarnya dapat berarti suaminya Suaminya selalu bikin masalah, jadi istrinya yang sabar. berarti yang bikin masalah dia. Kadang-kadang namanya faktor usia ya. Oh gitu ya. Karena saya lebih tua dari Sonya kan, Oh, kadang gitu. suka manja, tapi dia ngertiin sebagai seorang istri ngertiin. Pernah nggak Alhamdulillah kesel? benar, ini bukannya karena pencitraan di Islam Itu Indah, Enggak ya? tapi sejauh ini pernikahan alhamdulillah belum ada baik-baik cekcok. aja. Baik, Coba baik, kalau baik. kita tanya sekarang, curahan hatinya dia. Apa sih yang bikin kesel dari Hengki? Alhamdulillah ya, kita mah nggak pernah. Alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai ada konflik yang gimana-gimana. Tapi kan ada sampai dong, sekarang. maksudnya kelakuannya Hengki ada. Aku Lu kok nggak jadi suka maksa banget kayak mau berantem sih? Enggak, gua Emang tuh ada. ada biasanya Begini setiap Fadli, orang enggak? ada. Karena kita menjalani pernikahan itu konsepnya Islami. Iya, benar, Jadi benar. memahami arti pernikahan itu Iya, apa, terus memahami kelebihan dan kekurangan, dan yang penting kita memahami Ih. tanggung jawab masing-masing Iya, hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri. Berarti Gitu. Hengki semakin dewasa, luar biasa. Hengki ya. Ini dulu beda loh. Bukan Hengki bukan nggak makin begini dewasa, dulu. bukan makin dewasa, makin tua sebenarnya. Ada telepon masuk dulu, kita akan telepon kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, ini dengan di Bandung, Pak. Dengan ibu siapa di mana? Ibu siapa ini? Ibu Dian di Bandung. Ibu Dian di Bandung. Silakan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya sama Ustazah Hoki atau sama Kak Ustadz. Iya. Gini, saya tuh kan punya pacar. Terus baru kemarin-kemarin ini kita ngelakuin hubungan badan di luar nikah. Itu karena nggak disengaja. Tanpa disengaja, Terus- itu disengaja tuh. Saya tuh kayak ngerasa gitu, sholat, puasa yang saya lakukan itu kayak nggak diterima aja gitu. Kayak seolah-olah Allah sama saya tuh jauh gitu. Minta solusinya Pak Ustadz sama Bu Ustazah, Ya. gimana caranya saya supaya Bisa beribadah, merasa diterima sama Allah gitu ya. lebih kayak sebelumnya gitu. Iya, Saya kayak juga hilang sebelum-sebelumnya. ngelakuinnya. Tapi sekarang belum nikah kan? Kenapa? Udah nikah belum? Belum. Belum. Baru lulus Tapi SMA hubungan badannya nggak kemarin. sengaja. Mungkin kesenggol Iya, kali ya. nggak sengaja. Terus Nggak sengaja karena Iya, karena hilaf aja. iya. Ya oke, kalau gitu dijawab dulu Mbak Dian ya, biar Ustazah oke dulu. Ayo jawab, silakan Ustazah. Mbak Dian yang solihah, ini kalau saya boleh jujur dari hati saya, sebagian anak-anak muda sekarang sudah menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa, na'udzubillah min zalik, sehingga itu membuat sedih hati kita. Dan untuk para ibu untuk menjaga anak-anak perempuan dengan baik. Untuk Mbak Dian, Allah bilang apa? Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau engkau melakukan perbuatan yang telah melampaui batas, jangan berputus asa. Terkadang ketika kita sudah melakukan dosa besar, kita mengangkat tangan untuk berdoa saja malu pada Allah, merasa tidak pantas untuk berdoa pada Allah. Tapi Allah bilang apa? Jangan berputus asa. Jadi setiap kali kita datang pada Allah, Allahumma firli dzambi, Allahumma firli dzambi, Allah. Ketika kita mengatakan bahwa ya Allah ampuni aku, Allah ampuni. Kita buat dosa, datang lagi pada Allah, Allah ampuni. 1000 kali kita buat dosa, kita datang pada Allah, Allah ampuni. Tapi ingat, zina adalah perbuatan dosa
dosa besar. La taqrabu zina, jangan sekali-kali mendekati zina karena engkau terlalu berharga untuk diperlakukan seperti itu. Jadi untuk Mbak Dian, yang Mbak Dian harus lakukan sekarang adalah seringkali orang sudah berbuat sekali ketagihan. Buat lagi besok. Sekarang yang harus dilakukan bertaubatan nasuha. Taubat nasuha itu apa? Berhenti, menyesal. Berhenti dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi hal yang kemarin-kemarin. Sudah cukup, itu bukan laki-laki baik, tinggalkan. Mbak Dian masih ada ya Mbak Dian ya? Ini Pak Ustadz silakan ditambahkan. Mbak Dian? Karena ini sudah terlanjur dilakukan dan ingin supaya tobat, gampang. Bagaimana supaya mengembalikan perasaannya bahwa saya ini dekat dengan Allah? Saya ambil satu kisah aja sedikit untuk membalas ini. Ada sosok wanita pelacur datang menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa berkata jauh, tidak mau Nabi Musa. Nabi Musa mengusir wanita itu. Padahal wanita itu mau dekat dengan Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Walhasil Nabi Musa ditegur oleh Allah, hai Musa, wanita itu mau bertobat. Dia itu jadi mulia karena dia mau tobat. Jadi Budian ini jadi mulia karena mau tobat. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Musa dikatakan, ada yang lebih parah dari itu Musa dosanya. Siapa itu? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Jadi masih banyak orang lebih parah, lebih jahat. Berapapun dosanya Mbak Dian ini, Allah akan ampuni, apalagi sudah mau tobat insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk Mbak Dian banyak Jadinya menangis di hadapan Allah. Intinya taubatan nasuha, tidak melakukan lagi perbuatan seperti itu dan berminta kepada Allah untuk dimaafkan semua dosa-dosanya. Dan ada ya. niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sudah jauh bagus itu. Masya Allah. Makasih banyak Mbak Dian, pertanyaannya luar biasa, bagus banget. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana nih. Bagaimana caranya mempertahankan keharmonisan walaupun sering terjadi kecekcokan Ustadz. Silakan, mau izin waktunya. Satu yang paling harus diingat oleh semua orang yang sudah menjalani pernikahan. Apa hakikat pernikahannya dia? Kembali kepada hakikatnya. Ini hakikat ini adalah bagaimana cara mempertahankan walaupun sudah terjadi ketidakcocokan atau cekcok-cekcokan. Kembali lagi ke hakikatnya, tujuan pernikahannya apa sebenarnya? Kalau memang mau mendapatkan kenikmatan sesaat itu yang namanya hubungan badan itu hanya untuk itu, mohon maaf, maka akan pusing setiap saat karena harus mencari gaya. Iya. Model apa lagi? Kenapa? Karena dia tujuannya hakikatnya cuma hubungan badan itu. Nauzubillah. Kalau ayat yang inginnya hakikatnya pernikahan supaya dia bisa jadi kaya, naik statusnya, banyak harta, ketika bangkrut putus itu pernikahan. Apalagi kalau dia hakikatnya pernikahan supaya apa? Karena ganteng, karena cantik, tunggu di masa tua pasti putus hubungannya. Apalagi kena petir, langsung putus itu. Tiba-tiba langsung gosong. Jangan karena melihat itu semua. Hakikatkan pernikahannya adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Nah itu. Aku mau menikah supaya punya anak. Gimana kalau tidak punya anak? Mau putus? Nah boleh begitu. Tujuan pernikahan kita adalah mengarahkan kepada ibadah kepada Allah. Sehingga semua bisa diterima. Alhamdulillah. Terima mudanya, terima tuanya. Terima senangnya, terima susahnya. Terima tanggal barunya, terima tanggal tuanya. Semua diterima karena hakikatnya adalah ibadah. Bukankah ibadah itu bukan hanya dalam kesenangan, tapi dalam kesulitan. Justru ketika dalam kesulitan, disitulah nikmatnya. Kita bisa berdua-duaan dengan istri, sepiring berdua. Ketika sudah tidak punya piring lagi, tinggal satu piring. Seandainya kan, susah banget ya. Berdua-duaan, curhatan kepada suami, kepada pasangan. Disitulah nikmatnya hakikat pernikahan itu. Jadi kalau mau supaya tidak cekcok, supaya langgeng pernikahannya, arahkan kembali kepada tujuan awal pernikahan. Betul. Yakni hanya untuk ibadah kepada Masya Allah. Allah. Jadi kalau semuanya niatnya ibadah sama Allah, insya Allah kalau ada permasalahan apapun juga akan dikembalikan lagi kepada Allah. Makanya kalau suami aja. saleh, istri saleha adalah akan bersyukur jika kau punya, Betul. akan bersabar ketika kau tidak punya.
Itulah nikmatnya kalau ibadah. Ya Allah, iya benar. Itulah Mungkin. nikmatnya kalau punya suami solih dan istri yang solihah. Kita nggak Masya pusing-pusing Allah. lagi. Nggak usah pusing. Nggak perlu capek-capek Ada ya. uang, alhamdulillah. Tidak ada uang, Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah nih, mungkin buat jamaah yang ada di studio dan di rumah juga sebagian masih ada yang kurang jelas mengenai tema kita hari ini. Kita akan minta setelah ini Pak Ustadz Maulana untuk mengkaji lagi lebih dalam tentang rumah tangga yang harmonis itu seperti apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lakukan lagi perbuatan seperti itu dan berminta kepada Allah untuk dimaafkan semua dosa-dosanya. Dan ada ya. niat untuk Mbak Dian, mendekatkan diri kepada Allah sudah jauh bagus itu. Masya Allah. Makasih banyak Mbak Dian, pertanyaannya luar biasa, bagus banget. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana nih. Bagaimana caranya mempertahankan keharmonisan walaupun sering terjadi kecekcokan Ustadz. Silakan mau izin waktunya. Satu yang paling harus diingat oleh semua orang yang sudah menjalani pernikahan. Apa hakikat pernikahannya dia? Kembali kepada hakikatnya. Ini hakikat ini adalah bagaimana cara mempertahankan walaupun sudah terjadi ketidakcocokan atau cekcok-cekcokan. Kembali lagi ke hakikatnya, tujuan pernikahannya apa sebenarnya? Kalau memang mau mendapatkan kenikmatan sesaat itu yang namanya hubungan badan itu hanya untuk itu, mohon maaf, maka akan pusing setiap saat karena harus mencari gaya. Iya. Model apa lagi? Kenapa? Karena dia tujuannya hakikatnya cuma hubungan badan itu. Nauzubillah. Kalau ayat yang inginnya hakikatnya pernikahan supaya dia bisa jadi kaya, naik statusnya, banyak harta, ketika bangkrut putus itu pernikahan. Apalagi kalau dia hakikatnya pernikahan supaya apa? Karena ganteng, karena cantik, tunggu di masa tua pasti putus hubungannya. Apalagi kena petir, langsung putus itu. Tiba-tiba langsung gosong. Jangan karena melihat itu semua. Hakikatkan pernikahannya adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Ya Allah. Kita mengatakan bahwa ya Allah ampuni aku, Allah ampuni. Kita buat dosa, datang lagi pada Allah, Allah ampuni. 1000 kali kita buat dosa, kita datang pada Allah, Allah ampuni. Tapi ingat, zina adalah perbuatan dosa besar. La taqrabu zina, jangan sekali-kali mendekati zina. Karena engkau terlalu berharga untuk diperlakukan seperti itu. Jadi untuk Mbak Dian, yang Mbak Dian harus lakukan sekarang adalah seringkali orang sudah berbuat sekali ketagihan. Buat lagi besok. Sekarang yang harus dilakukan bertaubatan nasuha. Taubat nasuha itu apa? Berhenti, menyesal. Berhenti dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi hal yang kemarin-kemarin. Sudah cukup, itu bukan laki-laki baik, tinggalkan. Mbak Dian masih ada ya Mbak Dian ya. Ini Pak Ustadz silakan ditambahkan. Mbak Dian. Karena ini sudah terlanjur dilakukan dan ingin supaya tobat, gampang. Bagaimana supaya mengembalikan perasaannya bahwa saya ini dekat dengan Allah? Saya ambil satu kisah aja sedikit untuk membalas ini. Ada sosok wanita pelacur datang menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa berkata jauh. Tidak mau Nabi Musa. Nabi Musa mengusir wanita itu. Padahal wanita itu mau dekat dengan Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Walhasil Nabi Musa ditegur oleh Allah. Hai Musa, wanita itu mau bertobat. Dia itu jadi mulia karena dia mau tobat. Jadi ibu dia ini jadi mulia karena mau tobat. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Musa dikatakan, ada yang lebih parah dari itu Musa dosanya. Siapa itu? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Jadi masih banyak orang yang lebih parah, lebih jahat. Berapapun dosanya Mbak Dian ini, Allah akan ampuni. Apalagi sudah mau tobat insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi untuk Mbak Dian Yakinkan. banyak menangis di hadapan Jadinya Allah. intinya taubatan nasuha tidak melakukan. Dapat. Mudah-mudahan Bunda sabarnya terus ya Bun. Amin. Sabarnya dapat berarti suaminya Suaminya selalu bikin masalah, jadi istrinya yang sabar. berarti yang bikin masalah dia. Kadang-kadang namanya faktor usia ya. Oh gitu ya. Karena saya lebih tua dari suaminya kan kadang-kadang gitu. suka manja, tapi dia ngertiin sebagai seorang istri ngertiin. Alhamdulillah benar ini bukannya karena pencitraan di Islam itu indah enggak, tapi sejauh ini pernikahan alhamdulillah belum ada baik-baik aja. Coba kalau kita tanya sekarang curahan hatinya dia. Apa sih yang bikin kesel dari Hengki?
Alhamdulillah ya, kita mah nggak pernah, alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai ada konflik yang gimana-gimana. Tapi kan ada dong, maksudnya kelakuannya Hengki ada. Lu kok jadi maksa banget kayak mau berantem sih? Enggak, gue tuh ada biasanya Fadli, karena kita menjalani pernikahan itu konsepnya Islami. Iya, bener, jadi memahami arti pernikahan itu apa, terus memahami kelebihan dan kekurangan, dan yang penting kita memahami tanggung jawab masing-masing hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri. Berarti gitu. Hengki semakin dewasa, luar biasa. Ya. Ini dulu beda loh. Bukan makin dewasa, bukan makin dewasa, makin tua sebenarnya. Ada telepon masuk dulu, kita akan telepon kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, ini dengan Dian di Bandung. Pak. Dengan ibu siapa di mana? Ibu siapa ini? Ibu Dian di Bandung. Ibu Dian di Bandung. Silakan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya sama Ustazah Hoki atau sama Kak Ustadz. Iya. Gini, saya tuh kan punya pacar. Terus kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah gonjang ganjing rumah tangga. Jamaah yang di rumah, nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Di sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit aja sama Hengki sebentar. Nggak mau. Gak Kigo nanyanya baik loh. Kenapa Fadli? Nggak, ini kan namanya juga pengantin baru kan, buat jadi pembelajaran juga buat yang di rumah nih. Nggak usah jauh-jauh deh, pembelajaran yang sebelah nih. Buat aku mas. Buat aku Ustadz Sam bilang gitu. Ya. Jadi gini, kalau misalnya ini kan nikah udah berarti udah berapa sebulan? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih lah ya. Selama 1 bulan lebih, atau kalau kita bicara hari 30 hari lebih. Ini pasti ada dong namanya suami istri 1-2 hal-hal yang nggak cocok jadi bikin berantem kecil atau gimana gitu. Ada nggak cerita? Kalau berantem ada Fadli. Sama siapa? Biasanya nanti malam. Kan ini hari Kamis. Ya Allah. Kamis malam biasanya. Bukan itu maksudnya. Enggak, alhamdulillah. Karena memang nggak tahu, karena Sonya itu orangnya pengertian ya, sabarnya. Baru kemarin-kemarin ini kita ngelakuin hubungan badan di luar nikah. Itu karena nggak disengaja. Apa disengaja? Terus disengaja tuh. Saya tuh kayak ngerasa gitu, sholat, puasa yang saya lakukan itu kayak nggak diterima aja gitu. Kayak seolah-olah Allah sama saya tuh jauh gitu. Minta solusinya Pak Ustadz sama Bu Ustazah, ya. Gimana caranya saya supaya bisa beribadah, merasa diterima sama Allah gitu ya? Lebih kayak sebelumnya gitu. Iya, kayak sebelumnya. Tapi sekarang belum nikah kan? Kenapa? Udah nikah belum? Belum. Tapi hubungan badannya nggak sengaja, mungkin kesenggol kali ya. Terus? Nggak sengaja karena Iya, karena hilaf aja. Iya. Ya oke, kalau gitu dijawab dulu Mbak Dian ya, biar Ustazah oke dulu. Ayo jawab, silakan Ustazah. Mbak Dian yang solihah, ini kalau saya boleh jujur dari hati saya, sebagian anak-anak muda sekarang sudah menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa, na'udzubillah min zalik, sehingga itu membuat sedih hati kita. Dan untuk para ibu, untuk menjaga anak-anak perempuan dengan baik. Untuk Mbak Dian, Allah bilang apa? Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau engkau melakukan perbuatan yang telah melampaui batas, jangan berputus asa. Terkadang ketika kita sudah melakukan dosa besar, kita mengangkat tangan untuk berdoa saja malu pada Allah, merasa tidak pantas untuk berdoa pada Allah. Tapi Allah bilang apa? Jangan berputus asa. Jadi setiap kali kita datang pada Allah, Allahumma firli zambi, Allahumma firli zambi.